Pernahkah kamu mendengar kalau kucing bisa membuat orang sakit? Ya, bukan sekedar mitos. Ada satu penyakit yang diam-diam bisa menular dari kucing ke manusia. Penyakit yang bahkan bisa mempengaruhi otak dan sangat berbahaya bagi ibu hamil. Nama penyakitnya adalah toxoplasmosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Les? Hari ini kita akan bahas asal-usul dari penyakit toxoplasmosis. Bagaimana penyakit ini menular dan mengapa hewan yang kita sayangi bisa menjadi sumber bahaya tersembunyi. Bersama Les Harian, mari kita kupas tuntas kisah di balik parasit berbahaya dari kucing ini. Mari kita langsung ke TKP. Toxoplasmosis adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit yang bernama Toxoplasma gondii. Parasit ini berukuran sangat kecil, bahkan tak bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun, efeknya bagi tubuh manusia bisa sangat serius. Menariknya, inang utama parasit ini adalah kucing. Di dalam tubuh kucinglah parasit ini bisa berkembang biak secara sempurna. Walaupun tidak selalu kucing, biasanya parasit ini juga berkembang biak pada makhluk berdarah panas, termasuk manusia. Tetapi secara umum kucinglah yang bisa menjadi faktor utama penyakit toxoplasmosis. Ketika kucing terinfeksi, parasitnya akan keluar bersama kotoran mereka. Dan disitulah bahaya bermula, karena spora parasit ini bisa bertahan lama di tanah, pasir, atau bahkan sayuran yang tidak dicuci bersih. Ada banyak cara manusia bisa tertular toxoplasmosis. Yang paling umum adalah menyentuh kucing, tanah, atau pasir yang telah terkontaminasi oleh kotoran kucing. Lalu tanpa sadar menyentuh mulut atau makanan. Kemudian memakan daging mentah atau setengah matang yang mengandung parasit ini. Dan yang paling berisiko dan paling berbahaya adalah penularan dari ibu hamil ke janin. Parasit ini bisa menembus plasenta dan menyerang janin, yang bisa menyebabkan kelainan otak, kebutaan, bahkan keguguran. Itulah mengapa banyak dokter menyarankan ibu hamil untuk berhati-hati saat berinteraksi dengan kucing atau sedang membersihkan kotak kotoran kucing. Jadi mohon berhati-hati, terutama untuk kalian yang sistem imunnya lemah. Nah, kebanyakan orang yang terinfeksi toxoplasma tidak menunjukkan gejala apapun. Namun, bagi sebagian orang, terutama yang sistem imunnya lemah, gejalanya bisa sangat berat. Demam tinggi, nyeri otot, pembengkakan kelenjar getah bening, dan dalam kasus parah bisa menyerang otak dan mata. Pada orang dengan HIV atau AIDS atau pasien transplantasi organ, infeksi ini bisa menyebabkan ensefalitis toxoplasma, yaitu peradangan pada otak yang mematikan. Dan yang lebih mengejutkan,
beberapa penelitian menemukan bahwa Toxoplasma gondii bisa mempengaruhi perilaku inangnya. Pada hewan percobaan, parasit ini membuat tikus kehilangan rasa takut terhadap kucing. Seolah-olah mereka dikendalikan agar mudah dimakan supaya parasit bisa kembali ke dalam tubuh kucing. Beberapa ilmuwan bahkan menduga pada manusia, Toxoplasma bisa berhubungan dengan perubahan perilaku, depresi, atau gangguan kepribadian. Meskipun hal ini masih jadi perdebatan, tapi yang jelas parasit ini tidak main-main. Tapi kabar baiknya, toksoplasmosis bisa dicegah dengan langkah sederhana, terutama bagi kalian cat lovers atau para pecinta kucing, dan juga buat kalian semuanya. Mohon disimak baik-baik. Pertama, cuci tangan setelah memegang tanah, daging mentah, atau kucing. Kedua, masak daging sampai benar-benar matang, sempurna. Ketiga, bersihkan kotak pasir kucing setiap hari dengan menggunakan sarung tangan, dan sebaiknya dilakukan oleh orang yang tidak sedang hamil. Alangkah baiknya dilakukan oleh laki-laki. Dan yang terakhir, jangan biarkan kucing peliharaan memakan tikus atau burung liar. Dan juga jangan biarkan kucing memakan makanan mentah. Kucing peliharaan yang dirawat dengan bersih dan diberi makanan yang matang sebenarnya sangat kecil kemungkinan membawa toksoplasma. Jadi, bukan kucingnya yang jahat, tetapi kebersihan dan kewaspadaan kita yang paling penting. Toksoplasmosis adalah contoh nyata bahwa sesuatu yang terlihat jinak bisa menyimpan ancaman besar. Namun, dengan pengetahuan dan kebersihan yang baik, kita bisa hidup berdampingan dengan aman bersama kucing kesayangan kita. Jadi, jangan takut dengan kucing. Takutlah pada ketidaktahuan kita sendiri. Untuk info lebih jelas dan detailnya, kalian bisa cek sendiri, searching, atau bahkan lebih baik kalian tanya langsung pada dokter tentang hal ini. Karena kalau secara rinci dibahas di sini, mungkin bisa seharian. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama Les Harian. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Les Harian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.